di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya Anda sukses dan luar biasa. Tirtamas Indostosa adalah perusahaan yang lebih dikenal dengan nama TIS. Kami berdiri di Jakarta, Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020 di Jakarta, Indonesia. Kita perusahaan masih baru, namun dalam waktu 2-3 tahun ke depan, perusahaan kami akan ada di mancanegara. Artinya perusahaan kami akan go internasional. Kenapa? Karena kami memiliki berbagai macam alasan yang sangat baik sekali. Dan di sini saya ingin memperkenalkan perusahaan TIS atau Tirtamas Indostosa dengan motonya, yaitu adalah Zero Complaint dan melayani dengan segenap hati. Mengapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang lain, artinya ya banyak perusahaan yang memiliki produk yang bagus, memiliki sistem yang baik, tapi tidak memiliki pelayanan yang baik. Semuanya itu akan membuang sia-sia teman-teman semuanya. Namun di sini TIS memiliki 3 visi misi utama, ya, yaitu adalah apa aja? Yang pertama, kami memiliki produk yang sangat baik sekali untuk dikonsumsi sehari-hari dan memiliki banyak sekali manfaat. Dan tentunya produk-produk kami ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat semuanya pada umumnya. Bisa digunakan dari orang yang paling bawah, tingkat paling bawah, menengah, sampai dengan atas. Artinya kita reputable, gitu ya. Dan yang kedua, kita adalah affordable, ramah di kantong. Dan yang ketiga, kita ini adalah acceptable. Artinya acceptable itu adalah apa? Dapat diterima di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga dalam beberapa bulan kami telah mengantongi berbagai macam sertifikasi, tentunya untuk membuat para mitra-mitra kami dan para konsumen aman dan nyaman, dan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum di Indonesia. Sertifikat yang telah kami kantongi dalam perusahaan yaitu adalah Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau yang lebih dikenal dengan SUPL, dan Tirtamas Indostosa telah tergabung ke dalam asosiasi AP2LI. Dan untuk sertifikasi produknya, tentu saja kami telah mengantongi yaitu BPOM, standar khusus untuk produk yang layak konsumsi dan pastinya aman. Dan kemudian kami memiliki HACCP, GMP, ISO 22000, MUI, halal, dan bahkan uji klinis dari Saraswati dan COA, yaitu Certified of Analysis, gitu ya. Itu sangat dipentingkan dan sangat diperlukan buat semuanya. Dan yang kedua, visi misi daripada TIS adalah memberikan edukasi. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kecerdasan dan memiliki wawasan yang luas, terutama dalam sisi bisnis. Maka kami ingin memberikan edukasi bagi para generasi muda untuk menjadi young entrepreneur atau pengusaha muda atau pembisnis muda. Caranya bagaimana? Kami telah mendirikan sebuah support system yang dinamakan adalah TIS Success Network, yang dimana kami memiliki program-program yang sangat luar biasa sekali untuk memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, event-event, dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat ini Anda dapat mengikuti yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat lewat Zoom meeting kami. Dan yang ketiga, dalam era pandemik saat ini teman-teman, banyak perusahaan yang telah menutup kantornya. Bahkan banyak pabrik dan perusahaan multinasional telah menutup pabriknya dan kantornya. Namun TIS di sini membuka perusahaan, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang telah membutuhkan, tentunya dengan support system yang jelas. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana, di seluruh Indonesia, saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, untuk bisa menikmati produk yang baik, untuk bisa menikmati kesuksesan dan menjadi seorang entrepreneur sejati di dalam dunia bisnis penjualan langsung. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya setanah air, yang paling penting adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
Jangan hanya menjadi pengamat sejarah, namun jadilah pencetak sejarah. Karena TIS akan mencetak sejarah baru dimulai dari Indonesia. See you on the top. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Sukses buat Anda semuanya. Salam dari saya, CEO selaku founder TIS Tirta Mas Indonesia Cahyadi Trisno. Sekian dan terima kasih. Together is success. Semangat pagi, T-Stars! Bertemu lagi dengan saya, Fitri Maliani, Head of Customer Relation yang bertugas sebagai host T-Star Orientation pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang menyempatkan waktunya ya untuk bergabung dengan kami pada malam hari ini. Tema kita hari ini adalah kenali pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Nah, sebelum acara ini dimulai ya, tadi kita udah lihat nih video soft opening kita yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2020. Nah, tadi juga sudah kita saksikan ya, ada video TIS Success Network. Nah, itu apa sih TIS Success Network itu ya? Nah, ini tidak bosan-bosan ya, Fitri selalu menyampaikan setiap Zoom meeting supaya melekat gitu ya. Jadi TIS Success Network ini adalah support system yang dibentuk oleh TIS sebagai platform atau fondasi untuk memperkuat jaringan Anda. Nah, pada acara malam hari ini adalah salah satu ya bentuk dari TIS Success Network. Nah, baik sebelum acara kita mulai nih ya, kita sapa-sapa dulu yang selalu mengikuti Zoom meeting kita tidak pernah absen. Bapak Cahyadi Trisno SE, selaku CEO dan founder TIS. Selamat malam, Bapak Cahyadi. Malam, Bu Fitri. Terima kasih Bapak Cahyadi sudah bergabung dengan kami. Ini habis nikahan wajahnya cerah sekali. Wah, cerah ya. Alhamdulillah, cerah sekali habis nikah ya. Terima kasih Pak Cahyadi. Nah, kemudian kita sapa juga nih ya, ada Ibu Megawati Wijaya selaku CFO dari TIS. Selamat malam Ibu Mega. Ya, selamat malam Fitri, semangat pagi dan semakin cerah ya. Semangat pagi, tidak kalah cerah dengan Ibu Mega. Ya, kita sapa juga ada Ibu Arsyana selaku Head of Admin dari TIS. Selamat malam Ibu Arsyana. Halo, selamat malam Bu Fitri. Selamat malam. Selamat malam dan tentunya seluruh Indonesia. Selamat malam. Dan tentunya hari ini ada medical doctor dari TIS. Selamat malam Ibu Dr. Ita Safira. Halo malam semuanya. Siap ya Dok untuk bawakan materi kita hari ini ya? Ya. Terima kasih Dok. Nah, kemudian kita sapa nih ya, leader yang selalu hadir, Ibu Ida, ada Pak Sony, ada Ibu Tanti, terus ada siapa lagi? Pak Edi ya, terus ada Pak Abu, Pak Sony, wah banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita akan bahas tentang kenali pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Akan banyak ilmu ya yang disampaikan oleh pembicara kita, yaitu medical doctor dari TIS, Dr. Ita. Nah, jadi kita juga akan membuka ya sesi Q&A. Nah, jadi simak dulu materinya, nanti kita saat pembukaan sesi Q&A boleh bertanya langsung, open mic atau raise hand juga boleh, di chat juga boleh gitu ya. Jadi kita mau tahu dulu ya, siapa sih Dokter Ita ini? Nah, Dokter Ita ini adalah seorang dokter muda cantik berprestasi dan sudah berpengalaman di bidang kesehatan. Nah, beliau juga siap bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua dan
memiliki moto yang sama dengan kita, yaitu melayani dengan segenap hati. Maka dengan itu Dokter Ita sudah bersedia bergabung dengan PIS untuk memberikan edukasi tentunya yang bermanfaat seputar kesehatan. Nah, ayo kepada seluruh partisipan yang hari ini hadir, dengarkan Zoom meeting kita hari ini. Jika ada pertanyaan, kita akan buka sesi Q&A. Jadi jangan sampai kelewatan ya, kita akan membahas tentang ginjal pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi ya, saya persilakan Dokter Ita untuk mempersembahkan materinya. Silakan Dokter Ita. Iya, makasih Bu Fitri. Selamat malam semuanya Tistar, selamat malam Pak Adi, selamat malam Bu Mega. Malam, Dok. Malam semuanya, Bunda Ayu, Bunda Ida semuanya ya. Hari ini ketemu lagi sama saya Dokter Ita. Hari ini kita mau bawain materi tentang salah satu organ vital di tubuh kita yang cukup penting juga. Jadi selain yang kita tahu biasanya ada jantung, ada otak, paru-paru, semua yang penting-penting, ini termasuk salah satu organ yang penting, yaitu ginjal. Nah, ini ginjal nih juga banyak nih, Bapak Ibu mungkin pada dengar di sekitar kita, mungkin banyak orang yang mengalami gangguan ginjal. Bahkan di usia muda pun banyak orang yang udah mengalami gangguan ginjal. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nanti kita bahas. Nah, kita bahas mulai dari apa sih ginjal, fungsi ginjal itu apa, terus apa yang menyebabkan orang itu bisa terjadi gangguan ginjal. Nah, nanti kita juga bahas gimana pengobatan dan pencegahannya. Oke, tanpa berlama-lama, saya mulai aja ya. Jadi tema kita hari ini adalah kenali pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Nah, ginjal ini posisinya kanan dan kiri itu beda. Jadi posisi yang sebelah kanan itu emang lebih rendah dibandingkan posisi yang sebelah kiri. Karena posisi sebelah kanan itu secara anatomi ada hati, di situ ada liver. Nah, karena ada liver, jadi posisi yang sebelah kanan lebih turun dibandingkan yang sebelah kiri. Dan itu normal ya. Nah, ini kurang lebih strukturnya, jadi ginjal itu terdiri dari bagian kulit, nih bagian kulit ginjal itu yang namanya korteks, ini yang berfungsi untuk penyaring darah, jadi di bagian kulitnya, lalu di bagian sumsumnya ada medulanya, dan bagian rongganya namanya pelvis. Jadi ini secara kurang lebih aja ya strukturnya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi ginjal? Kenapa dia itu penting banget di tubuh kita gitu loh. Nah, jadi dari semuanya ini fungsi ginjal sangat penting ya. Jadi mulai dari buang sisa metabolisme, cairan, tekanan darah, asam basa, sampai sel darah merah pun yang produksi itu ginjal. Nah, gimana sih cara ginjal tuh ngebuang kita punya zat-zat toksin yang udah nggak kepake, sisa-sisa metabolisme, dengan cara dia dibuangnya melalui urin. Nah, gimana sih proses pembentukannya? Jadi kurang lebih ada 3 pembentukan di dalam ginjal, jadi sampai terjadinya urin. Yang pertama penyaringan, yang kedua penyerapan kembali, yang ketiga augmentasi. Jadi pertama darah masuk ke dalam ginjal, nanti akan disaring oleh ginjal. Ketika disaring oleh ginjal, ginjal akan pilih nih, mana sih yang kita masih butuh, mana sih yang kita nggak butuh. Contohnya, kayak misalnya sel-sel darah merah, terus glukosa, itu tubuh kita masih butuh, karena sel darah merah tubuh kita butuh darah. Glukosa tubuh kita butuh karena masih bisa dipakai buat energi, buat kegiatan sehari-hari kan kita berenergi itu butuh glukosa. Nah, jadi itu harusnya itu nggak keluar di urin karena harusnya itu diserap kembali. Nah, ini suatu proses yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi dari ginjal, nih ginjal yang sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Apa aja sih penyakit ginjal yang paling sering? Yang paling sering banget pasti kita dengar nih di sekeliling kita pun pasti mungkin keluarga atau teman-teman atau kerabat mungkin ada yang mengalami gagal ginjal. Nah, selanjutnya infeksi pada ginjal. Jadi ini semua yang penyakit-penyakit yang cukup sering ya. Jadi dari gagal ginjal, batu ginjal, infeksi ginjal itu semua penyakit yang cukup sering terjadi pada ginjal. Nah, ini untuk gagal ginjal yang akut dibedakan dengan gagal ginjal yang kronis. Nah, ini klasifikasinya. Jadi untuk gagal ginjal sendiri mereka dibagi jadi 3. Nah, ini stadium-stadiumnya. Jadi kalau pada stadium 1 kurang lebih biasanya orang masih asimptomatik atau nggak bergejala, orang nggak ngerasain, orang nggak sadar kalau kita nggak cek kreatinin di darah atau kita nggak cek urin, mungkin kita nggak tahu kita ada gagal ginjal karena pada stadium 1 ini orang belum ngalamin gejalanya, belum ada kayak masalah buang air besar, belum ada bengkak-bengkak di tubuh. Nah, ini kurang lebih epidemiologi. Jadi di Indonesia cukup tinggi ya angkanya dibandingkan negara-negara maju. Jadi di Indonesia kurang lebih 400 sampai 1000. Nah, selanjutnya penyakit yang selanjutnya batu ginjal. Nah, ini juga sering ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sering dengar batu ginjal biasanya terjadi akibat penumpukan zat atau mineral yang kemudian membentuk batu di ginjal. Nah, kondisi ini biasanya
awalnya bisa karena paling umum biasa orang punya penyakit asam uratnya numpuk lama-lama proses yang bertahun, numpuk di dalam ginjal. Atau infeksi di saluran kencing, infeksi di saluran kemih. Jadi kalau misalnya infeksinya di saluran kemih di bagian bawah nih sebenarnya, tapi lama-lama nggak diobatin, bisa terjadi penumpukan, bakterinya bisa menyebabkan batu di dalam ginjal. Nah, selanjutnya infeksi. Nah, infeksi ini juga sama. Jadi, infeksi yang biasanya paling umum disebabkan oleh infeksi pada saluran kemih. Nah, infeksi pada saluran kemih yang nggak diobatin atau misalnya orang nggak aware, yang nggak bergejala, dia nggak sadar kalau dia ada infeksi saluran kemih yang berkelanjutan kalau nggak diobatin, bisa ngakibatin infeksi itu naik ke ginjal. Nah, penyebab utamanya apa sih yang menyebabin orang kok bisa sampai gangguan ginjal, sampai gagal ginjal, sampai batu ginjal? Nah, ini penyebab utamanya yang paling sering banget terjadi adalah penyakit metabolik. Nah, ini gejala dan tandanya, ini perlu diperhatiin nih Bapak Ibu nih, ini penting nih. Jadi, kapan sih kita perlu curiga kalau kita ada gangguan ginjal? Jadi, kalau ada masalah di ginjal, biasanya sel darah merahnya akan turun, Hb-nya akan turun, bisa terjadi anemia. Orangnya biasanya pucat mukanya. Selanjutnya pengobatan. Jadi pengobatan ini banyak macam ya, mulai dari pengobatan intervensi sampai pengobatan menggunakan obat-obatan aja, baru obat-obatan minum. Jadi tergantung stage-nya, jadi tergantung stadium gangguan ginjalnya. Nah, ini selanjutnya perubahan gaya hidup. Nah, ini juga penting ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau orang biasanya udah memiliki gangguan ginjal, dia akan dianjurkan untuk mengurangi asupan garam, gula, dan makanan tinggi kolesterol. Karena itu semua beresiko untuk menyebabkan gangguannya itu jadi lebih parah gitu. Jadi kita jangan sampai memperberat kerja ginjalnya, kita memperingan dengan kita ngurangin asupan garam, gula, dan makanan yang tinggi kolesterol. Nah, ini selanjutnya metode-metode pengobatan yang intervensi ya. Terjadinya gangguan-gangguan ini dan harus sampai pengobatan seperti ini. Gimana sih cara mencegahnya? Jadi yang tadi pertama, air putih penting banget, 2-3 liter per hari, lalu pola makan yang sehat, terus cek kondisi kesehatan yang tadi saya bilang, apa kalau untuk orang yang yang masih sehat, yang masih muda, kita bolehlah medical check up paling nggak setahun sekali. Nah, salah satunya selain itu semua, kita juga bisa konsumsi sejak dini, konsumsi suplemen herbal kita, yaitu Bimax Evo, karena ternyata dari berbagai macam bahan-bahannya, Bimax Evo juga punya manfaat yang baik untuk ginjal, karena dia tuh tinggi banget antioksidan. Nah, Bimax Evo sendiri pun udah dibuat sedemikian rupanya dengan dia menggunakan teknologi nano, di mana nggak meninggalkan residu sama sekali di ginjal gitu. Jadi ini sangat baik untuk ginjal, selain bahan-bahannya punya manfaat yang banyak untuk ginjal, juga nggak akan mempengaruhi atau memiliki efek samping ke ginjal. Nah, ini contohnya COA kita, ini yang udah resmi ya. Jadi produk kita punya COA, ini kurang lebih bahan-bahannya, ini ada semuanya, ini bahan-bahannya yang bisa dilihat itu sangat baik untuk ginjal, jadi nggak berbahaya sama sekali untuk ginjal. Nah, selanjutnya ini juga udah dicek di lab Saraswanti bahwa ini kurang lebih bahan-bahannya natrium, SN, PB, AS. Nah, ini semua sampai ke protein, gula. Nah, itu semua aman ya. Jadi nggak akan meninggalkan residu sama sekali di ginjal karena bisa disaring dengan baik oleh ginjal. Nah, jadi dari bahan-bahannya ini mulai dari Korean white ginseng, ava, spirulina, vitamin C, zeaxanthin, glutathione, fish collagen, kiwi, semuanya itu dikombinasikan menjadikan satu produk yang tinggi sekali antioksidannya. Jadi kita benar-benar bagus produknya, jadi karena tinggi banget antioksidan. Tadi saya bilang antioksidan itu penting banget untuk jaga tubuh kita dari penyakit apapun ya, termasuk ginjal juga. Jadi sejak dini kalau kita tinggi antioksidannya, kita bisa menangkal radikal-radikal bebas di tubuh kita, jadi nggak sampai terjadi gangguan di sistem organ kita. Nah, ini contoh salah satunya bahannya, ini ava. Jadi ava ini Aphanizomenon aquae. Jadi dia menurut penelitian secara in vitro pada tahun 2019 juga dikatakan bahwa ava ini memiliki salah satu molekul namanya vicocyanin. Vicocyanin ini dia punya efek antioksidan yang tinggi dan juga antiinflamasi. Di mana antiinflamasi itu anti peradangan. Jadi dia memiliki efek jangan sampai terjadi inflamasi atau gangguan di ginjal kita. Jadi dia punya antinya. Selanjutnya spirulina, dia juga secara systematic review pada tahun 2016 punya efek untuk nurunin kolesterol,
trigliserid, LDL. Nah, itu semua kan yang beresiko tinggi terhadap terbentuknya batu di ginjal atau gangguan di ginjal seperti nantinya bisa terjadi gagal ginjal. Nah, ini spirulina secara nggak langsung dia menghilangkan faktor resiko itu di tubuh kita. Nah, selanjutnya dia juga punya efek nih pada tahun 2019 ternyata ada penelitiannya bahwa dia itu bisa nurunin berat badan, dan penelitiannya ini udah secara sistematik review pada orang obesitas bisa nurunin berat badan. Nah, ini penting ya karena kan tadi saya bilang obesitas juga faktor resiko utama yang nyebabin terjadinya gagal ginjal kalau nggak ditanganin dengan baik. Obesitas yang berkelanjutan, kita nggak berubah gaya hidupnya, nggak berusaha kurangin berat badan, nggak diet. Nah, spirulina bisa bantu di sini. Selanjutnya, spirulina pun juga dikatakan bisa menurunkan tekanan darah. Nah, tadi saya bilang, tekanan darah itu berkaitan satu dengan yang lain dengan ginjal, di mana tekanan darah yang tinggi bisa nyebabin penyakit ginjal, gangguan ginjal bisa nyebabin peningkatan tekanan darah. Jadi, bagus banget nih, spirulina ini bagus banget, dia punya efek yang bisa melindungi ginjal kita dari segala sisi ya. Selanjutnya, nah ini ada penelitian selanjutnya pada tahun 2018 dari Journal of Functional Food dikatakan bahwa spirulina dan vicocyanin, jadi vicocyanin yang tadi ada di AVA dan spirulina ini mereka punya efek untuk mencegah progresivitas gagal ginjal kronik. Jadi secara spesifik buat orang-orang yang udah terkena penyakit gagal ginjal, dia punya efek untuk cegah supaya jangan sampai gagal ginjalnya semakin bertambah parah, jangan sampai terjadi komplikasi yang lain seperti komplikasi ke jantung gitu. Mengurangi resiko juga, resiko pada orang-orang yang hipertensi, jangan sampai dia beresiko terjadinya gagal ginjal juga. Nah, ini selanjutnya zeaxanthin ini paling kita tahu biasanya itu punya efek yang baik untuk kesehatan mata. Tapi ternyata dia punya efek yang baik juga karena dia ngandung antioksidan, dia netralin radikal bebas dan mencegah kerusakan sel dan organ. Jadi ini juga baik ya untuk ginjal ya. Nah, Korean white ginseng juga ternyata dia punya efek untuk jaga kadar gula darah. Nah, sedangkan gula darah, diabetes, orang yang gula darah tinggi beresiko banget untuk ginjal. Jadi secara nggak langsung semuanya saling berkaitan bahwa satu dengan yang lain faktor resikonya menyebabkan gangguan pada ginjal. Selanjutnya L-glutathione, nah ini udah umum, semua orang udah tahu dia tuh master antioksidan, memberikan perlindungan dari radikal bebas termasuk pada ginjal, dan ini udah semua orang udah tahu lah ya, saya nggak usah jelasin berkali-kali bahwa L-glutathione itu kita punya kandungannya di dalam Bimax Evo dan ini sangat baik karena dia master antioksidan. Selanjutnya fish collagen, jadi selain punya efek yang baik untuk kulit, selain biasanya kolagen kita tahu untuk kayak mencegah penuaan, untuk kulit, nah dia tuh juga bisa ngelawan infeksi, antibakteri, antiinflamasi, punya efek untuk memenuhi kebutuhan protein dan juga kontrol gula darah. Nah ini semua faktor resiko terhadap terjadinya gangguan ginjal. Selanjutnya vitamin C ini udah umum. Nah, ini ada penelitian pada tahun 2013-2012 bahwa vitamin C bisa meningkatkan imunitas, mencegah penyakit infeksi. Nah, ginjal kan termasuk beresiko untuk terkena infeksi pada ginjal yang tadi saya bilang. Terus juga menurunkan hipertensi ternyata. Vitamin C itu bisa nurunin hipertensi, jadi nurunin tekanan darah. Nah, secara nggak langsung tekanan darah yang tadi memiliki resiko terjadinya gangguan ginjal. Selanjutnya kiwi. Nah, kiwi juga ternyata buah yang sangat baik, di mana dia punya kandungan vitamin C yang tinggi, vitamin E yang tinggi, dia bisa nurunin tekanan darah dan resiko penyakit. Jadi begitu banyak manfaatnya semua bahan-bahan yang ada di Bimax Evo satu dengan yang lain yang tadi saya udah jabarin satu persatu berdasarkan penelitian juga. Jadi memang udah terbukti ya bahwa ini memiliki manfaat yang baik secara mulai dari antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dia bisa mencegah kerusakan ginjal yang berkelanjutan gitu loh. Jadi secara faktor resikonya, gula darah, tekanan darah, nah, jadi satu dengan yang lain semuanya memiliki manfaat yang sangat baik untuk ginjal. Jadi buat Bapak Ibu semuanya lebih baik kita konsumsi sejak dini, jangan sampai udah terjadi gangguan, lebih baik kita mencegah sebelum mengobati gitu. Nah, mungkin presentasinya hari ini mengenai ginjal sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh lanjut balikin ke host kita, Ibu Fitri, nanti di sesi Q&A. Thank you.
Terima kasih Dokter Ita, materinya bermanfaat sekali ya pastinya untuk kita semua ya. Terima kasih Dokter Ita sudah sharing ilmu kesehatannya dengan kami, Dok. Nah, Iya. terima kasih Dok. Sebelum masuk nih ya ke sesi Q&A, selalu Fitri juga nggak lupa untuk mengingatkan goals yearly point rewards kita ya. Go Japan, Go Alphard. Mari kita sama-sama promosikan yearly point rewards kita. Nah, sebentar lagi kan akhir tahun ya. Jadi kita punya goals untuk mencapai tujuan ya di tahun depan. Tentunya apa? Kita ingin jalan-jalan naik mobil Alphard. Oh enggak, mobil Alphardnya dapat, jalan-jalannya dapat. Yuk, bagi yang ingin bertanya, boleh nih ya, kita sudah buka sesi Q&A, bisa raise hand langsung, jadi bisa langsung tanya jawab sama Dokter Ita. Nah, udah ada yang masuk nih ya Dok, pertanyaan untuk ini Dok. Kenali ginjal, kenali ke pencegahan ginjal ya, penyakit ginjal. Jadi sebelumnya pernah Dok didiagnosa ada batu-batu dalam ukuran kecil ya di dalam ginjalnya dan disarankan untuk menghindari mineral water karena kandungan mineral yang tinggi mungkin bisa sebabkan batu ginjal juga. Dan zaman sekarang kan banyak air minum itu banyak macamnya gitu ya. Ada yang pH-nya 8,0 dan ada yang lebih rendah. Lalu ada air yang sudah disuling gitu ya Dok ya. Nah, dan ada juga yang kayak benar-benar pure mineral water gitu. Nah, untuk yang pernah mengalami masalah ginjal ini Dok, apakah benar baiknya menghindari minum mineral water gitu Dok? Boleh langsung dijawab Dok, silakan. Masih di mute Dok, mungkin bisa dibuka mic-nya dulu. Oke, nah untuk menjawab pertanyaannya sebenarnya sih nggak ada larangan ya untuk orang yang ada penyakit ginjal untuk minum mineral water karena kan biasanya mineral water pun udah dibatasin kayak kandungan mineralnya seberapa ini seberapa. Nah, cuma memang ada juga air-air yang lain jadi kayak banyak kayak air-air yang udah purified yang benar-benar dia udah pure air putih benar-benar nggak ada kandungan mineralnya kalau memang cuma itu biasanya susah didapetin karena kan di Indonesia belum yang kayak di luar negeri ya jadi mereka emang udah standarnya kayak gitu. Kalau di Indonesia masih lebih jarang biasanya kita kalau mau cari benar-benar yang purified yang udah menggunakan sistem yang bisa memisahkan antara mineral dan juga air putih yang benar-benar itu butuh ini yang mahal apa namanya dana yang mahal. Nah cuma sebenarnya sih nggak apa-apa minum air putih, air mineral pun juga nggak apa-apa. Kita cari aja air mineralnya kalau bisa yang jangan kita lihat komposisinya, jangan mineralnya itu jangan berlebihan seperti misalnya contohnya ada merek-merek tertentu yang memang mineralnya jauh lebih tinggi dibandingkan merek-merek lain gitu sih. Nah kalau pH itu juga berhubungan nggak sih Dok air mineral yang punya pH tinggi gitu Dok? Iya, jadi kadang suka dianjurkan juga ya untuk minum air yang punya pH tinggi. Jadi seperti misalnya pH-nya basa gitu. Nah, itu juga banyak tuh yang banyak yang nyaranin kayak gitu. Biasanya kalau untuk orang dengan sakit ginjal tuh bagus untuk minum yang air dengan pH-nya lebih tinggi gitu. Oh, jadi memang betul ya, orang yang punya sakit ginjal itu lebih baik minum yang pH-nya tinggi. Tapi kalau yang nggak punya sakit ginjal, apa bagus minum mineral water yang pH-nya tinggi, Dok? Jujur aja mungkin aku belum terlalu tahu ya kalau misalnya masalah pH air gini. Tapi biasanya sih kalau orang-orang yang nggak punya penyakit ginjal, biasanya disarankan untuk minum air yang normal aja sih memang. Normal aja. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Mungkin sambil nunggu partisipan yang hadir hari ini ya untuk bertanya, bisa langsung tanya jawab ya. Jadi ini ada pertanyaan melalui WhatsApp gitu. Apakah benar kalau minum yang dilakukan berdiri dapat merusak ginjal? Gitu. Lalu jika sudah kebiasaan seperti apa Bimax Evo itu dapat membantu fungsi ginjalnya gitu. Minum apa yang dilakukan apa Kak? Apa benar kalau minum dilakukan sambil berdiri dapat merusak ginjal?
Enggak sih, kalau itu nggak ada sih, nggak pernah ada. Itu mungkin mitos aja kali ya. Jadi kalau mau posisinya gimana pun, kalau bisa asal nggak keselak, nggak ada masalah sih kalau minum nggak posisi tiduran atau maksudnya posisi duduk atau posisi berdiri. Itu kan tergantung ya apa yang masuk ke tubuh kita ya. Jadi bukan tergantung posisinya. Jadi itu nggak ada masalah sih. Itu mitos aja sih. Oh, itu mitos ya, Dok. Oke, baik. Nah, terus selanjutnya, eh, apakah orang yang bekerjanya sering duduk juga itu sering mengalami nyeri punggung kayak pegel-pegel di bagian punggung bawah itu juga termasuk salah satu ciri-ciri dari gangguan ginjal, Dok? Beda ya kalau orang yang memang kerjanya duduk kantoran dalam waktu yang lama, otomatis dia akan biasanya ngalamin keluhan secara ergonomisnya bahwa dia nyeri punggung, nyeri pinggang yang terus-menerus karena posisi duduknya. Nah, ini nggak berkaitan sama ginjal. Cuma yang berkaitan apabila kalau misalkan dia kerja terus-menerus duduk dan dia kurang minum. Nah, itu yang paling banyak orang kurang minum karena kerja. Nah, yang akibatin lama-lama jadi gangguan ginjal. Jadi bukan duduknya, lebih ke kurang minum atau mungkin dia sering nahan pipis. Nah, itu yang lebih nyebabin sih gangguan ginjal, bukan kayak orang yang duduk kelamaan pas beresiko gangguan ginjal enggak. Kalau misalkan dia duduknya lama tapi dia minumnya banyak dan dia pipisnya banyak ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih ya. Kalau di ginjal ada batu dan kista. Nah, ini usianya sekitar 64 tahun nih, Dok. Jadi, kalau di ginjal ada batu dan kista, apa yang perlu dilakukan, Dok? Apakah memang harus dioperasi? Seperti yang tadi dokter bilang gitu, karena usianya juga 64 tahun dan dia punya penyakit diabetes. Kalau misalnya batu ginjal dan kista ginjalnya ada menimbulkan gejala seperti misalnya dia jadi nggak bisa pipis karena batunya udah menghambat salurannya, mungkin memang perlu dilakukan intervensi. Jadi bisa, ya mungkin itu perlu di USG, lihat besarnya berapa besar batunya. Nah, kalau misalnya ukurannya masih bisa di laser, biasa akan di laser sama dokter. Tapi kalau memang dia ukurannya besar dan apalagi dia punya kista, biasa akan dilakukan operasi gitu. Tapi ini kalau misalnya bergejala ya, kalau misalnya nggak bergejala, biasanya belum perlu sampai dilakukan intervensi sih. Biasanya dokter akan kasih obat-obatan mungkin yang untuk baik untuk ginjal yang bisa punya efek sedikit ngancurin batu di ginjal, tapi mungkin itu nggak seefektif laser ya. Cuma kalau misalnya masih kecil dan nggak bergejala sih biasanya nggak langsung dianjurin operasi. Oke, baik. Jadi nggak langsung ya semua yang punya sakit batu ginjal itu langsung operasi ya penanganannya? Iya, enggak. Tergantung dia apakah itu bisa hancur sendiri, Dok? Batu ginjalnya apa bisa hancur sendiri? Bisa. Jadi kalau yang ukurannya kecil banget, jadi saya lupa ya kurang dari berapa milimeter, itu kalau misalnya kita banyak minum, dia bisa minumnya melebihi yang normal. Misalnya dia bisa minum 3 liter sehari sampai 4 liter, dia bisa keluar sendiri sebenarnya melalui saluran urin. Kalau misalnya dia batunya masih kecil banget, tapi kalau misalnya batunya udah nggak bisa lewat di salurannya, ya selama nggak bergejala biasa nggak akan diapa-apain. Ketika dia udah mulai mengeluh ada gejala, baru bisa dia lakukan laser atau nggak dioperasi. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya satu pertanyaan. Saya, Mbak. Oke, silakan Pak Rendra. Iya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Begini, dengan Bu Ita ya. Kemarin saya pas ini kunjungan untuk bisa dikatakan kontrol lah untuk customer nih yang pakai Bimex Evo. Itu ada box ke-18 ya, box yang kedua ya. Itu beliau bilang bahwa setelah kontrol darah lagi, itu darahnya sudah nggak kental lagi gitu. Ini apa memang pengaruh Bimex Evo? Yang kedua itu ya. Yang pertama, kenapa sih darah itu bisa kental gitu, dokter? Apakah memang iya darah itu memang bisa kental? Kemudian apakah memang ini pengaruh dari Bimex Evo sehingga dokter bilang darahnya sudah tidak kental lagi seperti yang awal gitu. Dan ini customer ini dia punya diabetes udah lama banget, jalannya sampai kayak robot gitu. Begitu dokter, dua pertanyaan ya. Saya coba jawab ya Pak. Jadi maksudnya kalau darah kental itu kan lebih ke viskositas ya, itu biasanya kalau kita cek darah
ngeluarin darah akan kelihatan mungkin darahnya lebih kental dibandingkan orang normal. Itu bisa banyak faktor, misalnya contohnya karena dia kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, triglyceridnya tinggi, itu bisa menyebabkan kekentalan darahnya jadi lebih kental dibanding orang yang normal. Itu bisa. Nah, atau misalnya memang ada kelainan genetik dari sejak lahir, orang yang punya memang bawaannya darahnya lebih kental daripada orang yang normal itu juga bisa. Jadi banyak faktor, bisa dari gaya hidup, bisa juga dari memang bawaan. Nah, kalau selanjutnya berhubungan dengan Bimax Evo, karena Bimax Evo mungkin memang punya efek yang baik juga ke pembuluh darah, ke darah juga, jadi mungkin secara nggak langsung Bimax Evo memang memiliki efek untuk bisa dengan tadi tamunya Bapak, customer Bapak yang punya riwayat penyakit DM, apa segala macam, mungkin diperbaikin faktor-faktor resikonya, penyakit-penyakitnya, jadi DM-nya diperbaikin, terus mungkin penyakit metabolik lainnya diperbaikin secara nggak langsung sama Bimax Evo, jadi ngakibatin hasilnya darahnya udah bagus lagi gitu sekarang. Oke, berarti ini perkembangan yang positif ya dok ya? Iya. Oke. Jadi karena tadinya darahnya kental itu kan berarti ada something yang nggak beres tuh, misalnya. Something wrong, ya. Iya. Jadi mungkin metaboliknya nggak bagus. Nah sekarang mungkin dilihat nih dari darahnya sendiri udah mulai bagus, udah nggak kental. Nah itu suatu progres yang baik gitu. Oke, berarti ini harus lanjut lagi ya, satu paket lagi ya, ini ya, wajib ya. Kalau gitu ya, artinya ini perkembangan yang baik ya. Dengan minum rutin kan setiap hari, baru kelihatan kan efeknya nantinya ke depannya lebih baik lagi. Oke, siap dok. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Rendra. Terima kasih Pak Rendra. Nah, Ya, Dok ini tambahan lagi Ya, buat silakan. Pak Rendra, mungkin sorry gitu ya. Jadi Pak Rendra mungkin bisa untuk di ini ya. Jadi kalau bisa jangan satu box lagi, karena gini loh. Karena kita sifatnya adalah suplemen ya. Si suplemen yang yang bekerja itu adalah continue gitu ya, atau akumulasi gitu ya. Jadi dibutuhkan konsistensi. Jadi gini, ada kejadian juga gitu ya, ini fakta ya, ini kejadian di lapangan, minum 2 bulan, 3 bulan, kondisi penyakitnya, let's say kondisi penyakitnya adalah penyakit A gitu ya. Penyakitnya sudah terbantu, sudah baik, 3 bulan, kemudian dia stop gitu ya kan. Nah kemudian penyakitnya kembali lagi gitu loh. Nah ini yang kita tidak mau sebenarnya. Jadi sebaiknya walaupun cuman 1 saset gitu ya kan, setiap hari minimal ada maintain-nya, Pak Rendra. Itu yang kita harapkan, karena produk Bimax Evo itu bekerja itu adalah akumulatif sifatnya. Dia berjalan itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, jam ke jam, minggu ke minggu, gitu ya, bulan ke bulan. Nah itu dia akan terus berkembang terus, gitu loh. Jadi seperti fase fase healing proses gitu ya, kemudian fase reaksi positif, kemudian fase-fase yang lain, itu hari ke-1 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20, 20, 25, 25, 30, dan selanjutnya. Nah maksudnya 30 dan selanjutnya itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang kita merasa atau customer gitu ya, atau konsumen kadang-kadang merasa sudah lepas dari penyakitnya. Nah, sedangkan kita tetap harus menjaga gitu loh. Nah, ini yang paling penting untuk disampaikan secara edukasi, bahwa itu harus tetap untuk konsumsi gitu loh, Pak Rendra gitu. Jadi kita nggak boleh, kita nggak boleh klaim, kita jangan klaim baiknya, 2 box saja, setelah 2 box sudah oke. Kita nggak boleh klaim seperti itu. Jadi tetap walaupun udah 2 box, udah membaik, nah itu baiknya harus ada maintenance terus setiap itunya. Ya maksud saya begitu Pak. Jadi artinya nambah 1 paket lagi gitu. Nanti kalau lebih enak lagi nanti, ya kalau pingin sehat ya ini harus. Makanan untuk sehat. Maksud saya begitu Pak. Betul. Bukan makan untuk hidup, makan untuk sehat, kan begitu Pak. Jadi harus konsumsi terus dong. Ya, harus betul. Ya, Pak Rendra. Mantap. Siap Pak Yandri. Mantap Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rendra untuk pertanyaannya, dan sama-sama, sudah dijawab ya oleh Dokter Ita dan penambahannya oleh Bapak Cahyadi. Ya, sudah cukup jelas ya Pak Rendra? Yes. Nah, Dok, untuk mungkin pertanyaan penutup ya pada hari ini, kita juga mau tahu juga nih ya,
kalau misalnya kita kan tes nih, mungkin tes gula darah atau tes kolesterol, asam urat, kan sekarang juga banyak ya, kita nggak perlu yang harus datang ke rumah sakit gitu ya dok. Jadi bisa melalui alat yang udah banyak nih tersedia gitu dok. Nah itu akurasinya itu cukup tinggi atau bagaimana dok gitu. Ini supaya kita bisa kontrol sih ya, bisa kontrol setiap hari gitu. Mungkin 2 minggu sekali, jadi nggak perlu repot ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Silakan dokter Ita. Iya, jadi kalau buat alat-alat yang biasanya cuma cek kayak pakai ujung jari gitu sih, itu nggak terlalu akurat ya kalau untuk kolesterol atau asam urat. Tapi kalau untuk gula darah itu cukup akurat. Jadi kalau untuk kolesterol, asam urat, kayak triglyceride gitu-gitu itu lebih akurat kalau kita ambil darah langsung dari pembuluh darah. Itu lebih akurat sih dibandingkan yang cek melalui alat gitu. Cuma ya kalau memang untuk jaga-jaga aja buat di rumah kayak 2 minggu sekali cek boleh, cuma tetap harus cek secara berkala paling nggak 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali yang cek resmi di lab dengan ambil darah di pembuluh darah gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter Ita. Ya, sama-sama. Nah, seru sekali ya. Hari ini kita mendapatkan pengetahuan lebih dalam, tentunya tentang kenali pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan, muncul juga jawaban pastinya ya, karena semua pertanyaan pasti ada jawabannya gitu. Nah, tentunya mau lagi dong ya, dapat informasi gitu kan, kesehatan lainnya yang menarik lagi dengan tema-tema yang menarik tentunya ya. Yuk, yang mau tahu nih ya tentang waspada hipertensi, kenali gejala lebih dini bersama BIMAX Evo. Yuk, ajak para calon mitra Anda pada hari Selasa, 15 Desember 2020 untuk berbagi manfaat dan pengetahuan kesehatan. Dan bisa jadi ya, Anda menjadi salah satu bagian dari orang yang membagikan solusi kesehatan kepada banyak orang. Pastinya kita juga akan mengadakan seminar-seminar kesehatan ini secara rutin ya. Nah, Fitri juga nggak lupa nih ya untuk memberikan informasi penting. Ayo siapkan diri Anda untuk mengikuti TIS training offline dan cek kesehatan gratis ya yang akan dimulai minggu depan. Waktu dan tanggalnya akan diinformasikan segera. Dan untuk mematuhi protokol kesehatan tentunya training kita ini akan diadakan hanya untuk 15 orang pertama yang daftar ya, yang sudah dibagi-bagikan nih ya daftar hadirnya di grup Anda masing-masing. Dan jangan lupa booking ya sekarang juga untuk calon mitranya, ajak seluruh calon mitranya. Jadi harus booking karena terbatas banget nih ya, cuma 15 orang pertama yang daftar di wilayah Jabodetabek tentunya. Nah, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Cahyadi Trisno SS selaku CEO dan founder TIS untuk memberikan semangat kepada kita semua. Silakan Bapak Cahyadi. Ya, makasih Bu Fitri ya. Hostnya bagus banget ya. Terima kasih juga kepada para leader ya yang udah pay attention di sini, yang bisa hadir, yang harusnya udah pada tidur ya, udah saatnya istirahat, udah malam ya, tapi tetap fokus, stay fokus, artinya Anda mau sukses, itu paling penting. Dan terima kasih juga kepada Dokter Ita gitu ya, selaku medical doctor kita, pembawaan acaranya cukup baik sekali, penjelasannya cukup detail banget gitu ya, dan saya himbau kepada para leader, para pioner, untuk tetap bisa belajar tentang produk kesehatan tentunya ya, melalui training-training, Zoom training setiap hari Selasa, hari Jumat, secara konsisten dan persisten. Kenapa? Karena knowledge is a power, ya. Knowledge is a power. Tanpa knowledge, kita nggak bisa apa-apa, teman-teman semuanya. Mau ngomong apa di lapangan? Ada pertanyaan kita nggak bisa jawab. Sedangkan di sini adalah forum tempat di mana kita bisa untuk bertanya secara bebas, tapi tentunya sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Jangan out of the context. Ya sesekali oke lah, tapi jangan sering-sering jadi overlapping gitu ya. Jadi persiapkan diri Anda bagi yang di wilayah Jabodetabek untuk bisa ikut acara offline training, dan saya sarankan adalah orang-orang yang benar-benar ingin sukses, orang-orang yang benar-benar serius ingin menjalankan bisnis TIS, yang serius ingin mengetahui
banyak hal gitu ya. Nanti juga ada konsultasi dengan dokter Ita gitu ya. Ada sesi konsultasinya untuk mendengarkan product knowledge-nya, dan tentunya yang ingin disampaikan adalah training. Karena segala bisnis, sekali lagi saya ulangin, segala bisnis tanpa adanya training atau pelatihan itu nggak ada artinya gitu ya. Kita tetap terus sebagai manusia harus belajar dan belajar terus. Kalau nggak kayak dinosaurus nanti punah gitu ya. Jadi harus terus di-upgrade knowledge kita gitu ya, membaca buku ya, dengar berita, tentunya berita-berita yang positif, jangan berita yang negatif gitu ya. Tiap hari baca buku, baca koran, ngelihat koran-koran pembunuhan itu stres gitu ya. Jangan gitu ya. Lihat sesuatu hal yang positif terus gitu ya. Kenapa? Mindset harus positif. Baru bisa perkataan dan perbuatan kita itu menghasilkan sesuatu yang positif. Itu dari saya. Jadi persiapkan diri Anda untuk ikut training yang sungguh-sungguh, ikuti protokolnya. Nanti protokol kita akan lakukan dengan tepat sesuai anjuran pemerintah gitu ya. Tentunya pakai masker, nggak boleh masuk gitu ya. Nah, tentunya juga nanti sesuai daftar hadir karena kapasitas terbatas. Jadi daftar hadir harus sesuai dengan namanya gitu ya. Nanti harus isi daftar nama, daftar hadir pada saat datang gitu ya, tanda tangan daftar hadir sesuai dengan apa yang sudah di booking gitu ya. Kalau yang nggak booking dulu nggak boleh hadir gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi yang dipersilakan adalah yang sudah booking. Kenapa? Karena yang sudah booking itu sudah mempersiapkan diri. Kita harus memprioritaskan orang-orang yang sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Gitu, itu yang paling penting. Dan saya dengan segenap hati mau untuk membagikan apa yang saya miliki yang tidak seberapa ini untuk banyak orang tentunya, supaya knowledge Anda dan saya tentunya bisa terbangun dengan baik gitu ya. Itu aja dari saya, dan jangan lupa ajak orang-orang baru selalu untuk bisa ikut acara Zoom ya. Acara Zoom terutama tentang produk gitu ya, di hari Selasa gitu ya. Ini penting sekali teman-teman semuanya. Acara Zoom gratis kok gitu ya. Dan jangan lupa, balik lagi, yang saya cuma mau pesan aja, jadilah brand ambassador bagi diri Anda sendiri. Pasang foto produk, foto bersama dengan produk di profile picture Anda, display picture Anda gitu loh. Anda harus bangga dengan produk Dimex. Anda harus bangga dengan perusahaannya. Anda harus bangga dengan pekerjaan Anda, dengan bisnis Anda. Baru Anda bisa sukses. Kalau Anda nggak bangga, nggak bisa sukses. Jalankan 50% bisnis, itu akan gagal. Jalankan bisnis 80%, itu juga akan gagal. Jalankan bisnis 99,99% juga akan gagal. You have to 100% untuk bisa komitmen, baru Anda bisa berhasil. Ya, itu pesan dari saya. Ya, sukses buat Anda semuanya. Sampai jumpa dalam acara-acara selanjutnya. See you on the top. Together is success. Terima kasih, Ya, Bapak together is Jayadi. success. Together Terima is kasih. success. Nah, Ya. tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Saya ingatkan juga, yuk yang belum follow sosial media kita, follow sekarang juga. Dan subscribe, follow, dan jangan lupa like YouTube channel kita ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Ita yang hari ini sudah bersedia sharing ilmu kesehatannya dengan kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Jayadi Trisno SE yang selalu mendampingi kami, dan Ibu Megawati Wijaya yang sudah mengikuti acara hari ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Arsyana yang bertugas hari ini, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara hari ini sampai selesai. Baik, saya Fitri Maliani, saya izin pamit undur diri sampai ketemu hari Selasa minggu depan ya. Jangan lupa ajak seluruh calon mitranya. Together is success. Terima kasih.